Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Baik, di sini saya akan membagikan atau membuat video tentang tutorial membuat relasi database menggunakan aplikasi PHPMyAdmin atau yang dikenal localhost PHPMyAdmin. Dan berikut videonya, tonton saja. Nah, ini kita bikin database baru. Saya bikin database-nya namanya DP UTS SIMAT PIPL revisi. Nah, di sini langsung create database. Nah, di sini kita akan membuat kolom atau nama tabel. Ada tabel perpustakaan anggota. Kolomnya berisi kita buat 7 ya, kita buat 7, lalu kita create. Loading. Nah, di sini saya akan membuat atau mengisi data kolom sebagai berikut. Nah, di sini ada ID anggota, ya, kita tulis ID anggota, dan kode anggota, dan ada nama anggota yang kolom yang ketiga. Kemudian selanjutnya ada CK anggota, jenis kelamin anggota. Selanjutnya ada jurusan anggota. Selanjutnya ada nomor telepon anggota. Dan kolom yang terakhir alamat anggota. Dan selanjutnya kita mengisi datanya, yaitu integer, ID anggota, kode anggota integer, varchar, dan yang jenis kelamin anggota kita tipe datanya char. Jurusan anggota kita tipe datanya varchar, dan nomor telepon varchar, alamat anggota varchar, dan panjang kolom atau lengthnya ada 11, 9, nama anggota kita isi 100, jenis kelamin kita isi 1, dan jurusan kita isi 2, nomor telepon 13, alamat kita isi 100, dan kita itu membutuhkan utama atau kunci utamanya, yaitu primary key. Kita pilih index, terus yang ID anggota kita primary key, langsung klik go. Baik, ketika sudah seperti ini, primary key-nya sudah, kita langsung save saja. Lalu kita akan membuat kolom selanjutnya, yaitu klik new. Kita bikin tabel selanjutnya ya. Ada perpustakaan pengembalian.
kolomnya kita isi 6 saja. Nama-nama kolomnya ada ID pengembalian, dan selanjutnya ada tanggal pengembalian, kolom selanjutnya ada denda, ID buku, dan ada ID anggota. Selanjutnya kita pilih ID petugas, maksudnya kolom ID petugas. Tipe datanya ada integer dan tanggal itu menggunakan date, biasanya denda integer, ID buku integer, anggota integer, ID buku integer. Nah, time-nya 11 semua. Dan kita pilih indeks lagi, primary key-nya kita pilih di ID pengembalian, sama seperti tadi ya. Kita pilih primary key di indeks, terus kita pilih go. Nah, ini go, pilih go. Lalu kemudian save. Dan kita itu buat tabel selanjutnya itu ada tabel. Nah, kita pilih dulu, ada tabel perpustakaan, peminjaman, ada peminjaman, ada pengembalian, utamanya saja peminjaman ya. Kolomnya kita isi 6, kita butuh kolom 6. Kolom yang pertama kita isi ID peminjaman, dan yang kolom yang kedua ada tanggal peminjamannya, dan selanjutnya ada tanggal kembali, ada ID buku yang dipinjam apa, ada ID anggota, dan yang terakhir ID petugas. Tipe datanya integer, tanggal otomatis kita date. Kalau berhubungan tanggal itu kita isi date, dan ID integer, ID anggota integer, ID petugas integer. Nah, kita lengthnya 11, date kita kosongin saja, ID buku 11, ID anggota 11, ID petugas 11. Lalu kita pilih primary key-nya di ID peminjaman. Pilih primary key, lalu go, lalu kita save. Nah, kita bikin tabel selanjutnya itu kita butuh tabel perpustakaan buku. Kita butuh kolomnya, butuh 7 kolom.
Nah, kolomnya kita isikan ada ID buku, kode bukunya juga, kode buku, lalu kolom selanjutnya ada judul buku, ada penulis bukunya. Tabel selanjutnya kita buat penerbit buku, tahun, kolom selanjutnya tabel penerbit, tahun penerbit, dan yang terakhir ada stok bukunya. Tipe datanya integer, pada buku integer, judul integer, tulis buku integer, kode buku char, judul buku varchar, ulangi lagi, penerbit juga varchar, tahun penerbit kita pilih char, dan stoknya integer, dan lengthnya itu ID buku ada 11, kode buku 5, judul buku 50, penulis buku lengthnya kita isi 50, penerbitnya juga kita isi 50, tahun penerbit kita isi 4, dan stoknya 11. Dan seperti biasa tadi kita pilih primary key-nya di ID buku. Nah, di indeks ya kalau nyari primary key. Kita langsung go saja. Dan selanjutnya kita membuat tabel perpustakaan rak. Maksudnya perpustakaan petugas. Nah, kita itu membuat tabel selanjutnya ada perpustakaan petugas. Kita butuh kolom 5 saja. Yang pertama ada ID petugas, ada nama petugas, dan kolom yang ketiga kita isi jabatan si petugas. Yang keempat kita isi nomor telepon petugas. Dan kolom yang terakhir kita isi alamat si petugas ini, alamat petugas. Tipe datanya ID petugas integer, nama petugas varchar, jabatan varchar, nomor telepon petugas varchar, dan alamat petugasnya varchar. Lengthnya kita isi di ID 11, di nama petugas lengthnya ada 50, jabatan petugas 50, nomor telepon petugas 13, dan alamatnya 100. Kita pilih primary key-nya di ID petugas di indeks. Kita pilih primary key, lalu go.
lalu kita save tabelnya. Lalu kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu kita butuh tabel rak perpustakaan rak. Tabel yang pertama kita pilih ID rak, dan yang kedua ada nama raknya. Yang ketiga ada lokasi rak, dan yang terakhir ada ID buku maksudnya. Tipe datanya integer, nama raknya varchar, lokasi raknya integer, ID bukunya integer, dan lengthnya 11, nama rak lengthnya 50, lokasi rak 50, dan kemudian ID buku 11. Kita pilih primary key-nya di index, yaitu kita pilih ID rak. Primary key-nya atau utamanya di ID rak, lalu kita pilih go. Selanjutnya kita akan membuat version key atau index seperti simbol primary key, tapi index ini atau version key ini berwarna silver. Berikut saya contohkan. Di perpustakaan pengembalian. Oke. Di struktur kita pilih more, lalu kita pilih indeksnya di ID buku, lalu di ID anggota kita pilih indeks, lalu di ID petugas juga kita butuh indeks atau version key. Nah, kita sudah membuat version key atau indeks di tabel pengembalian. Lalu kita ke tabel peminjaman, seperti di pengembalian ada ID buku, ID anggota, ID petugas. Kita indeks atau version key. Caranya seperti tadi di tabel pengembalian. Kita pilih more lalu indeks. Nah, begini caranya. Karena ini itu penting untuk direlasikan. Nanti kalau tidak seperti ini tidak akan bisa terrelasi, lalu error. Makanya kita indeks atau di version key lah. Kita di ID rak kita indeksnya ada ID buku, ID raknya kita sudah primary key. Lalu di perpustakaan petugas kita sudah pilih ID petugasnya primary key. Kita sudah semuanya ya untuk memilih indeks atau version key ini. Ketika sudah semuanya, kita relasikan. Nah, caranya berikut ini. Kita langsung ke more, ke designer di pojok kanan atas ini. Nah, begini, ini caranya ini. Yang tadi sudah kita version key, primary key itu di relationship. Nah, di samping kirinya ada tulisan create relationship.
lalu kita pilih ID anggota di perpustakaan anggota dan klik. Nah, lalu kemudian kita pilih ID anggota di kolom lainnya. Nah, ini lalu oke. Cari lagi, tadi ada di ID ID buku ke ID buku di kolom lainnya agar terrelasikan. Caranya seperti ini ya teman-teman, sama saja. Yang penting kita sudah membuat primary key dan virgin key. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan bisa terrealisasikan. Di ID petugas dengan ID petugas, ID anggota dengan ID penggota, dan seperti ini jadinya ya teman-teman. Dan masih kurang lagi, lalu kita caranya sama seperti relationship. Kita ID buku di perpustakaan buku, kita klik, lalu di ID buku di kita cek atau sudah semuanya. Ketika sudah semuanya kita rapihkan, ada satu lagi nih ID petugas dengan ID petugas di perpustakaan buku, lalu kita pilih, klik saja, lalu oke. Ketika sudah semuanya kita rapihkan ya. Nah, kita rapihkan terlebih dahulu, ataukah sudah semuanya primary key dengan virgin key-nya. Nah, saya akan rapihkan dulu. Nah, di sini sudah terrealisasikan semuanya ya. Bisa dilihat ID buku dengan ID buku, ID anggota dengan ID anggota, ID petugas dengan ID petugas. Kuncinya yaitu ada primary key dan virgin key. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya teman-teman. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terrealisasikan semuanya, ID petugas dengan ID petugas, ID anggota perpustakaan anggota dan ID anggota dengan ID anggota di perpustakaan pinjaman ada. Dan di sini ada 7 garis atau 7 relasi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ sudah ada semuanya, bisa kalian lihat sendiri. Kuncinya, saya ingatkan lagi, kuncinya yaitu primary key dan virgin key kalian sudah tentukan semuanya agar bisa terrealisasikan dengan baik dan benar. Jika kedua itu tidak disematkan di situ, maka tidak akan terrealisasikan dengan baik. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian dari saya, Marlen Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.